Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Cahyati dari Biologi B 2021 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Chlamydomonas spp pada mata kuliah Fikologi dengan dosen pembimbing, ada Bapak Kun Asyaro SSI MSI, dan Ibu Pinta Omas Pasaribu SSI MSI. Berikut pokok bahasan pada materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada hierarki taksonomi dari Chlamydomonas, yang kedua ada deskripsi karakteristik, yang ketiga ada habitat, yang keempat ada siklus hidup, dan yang kelima ada kebermanfaatan. Selanjutnya ada hierarki taksonomi. Yang pertama, Chlamydomonas masuk ke dalam kerajaan Plantae dengan divisi Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, bangsa Volvocales, keluarga Chlamydomonadaceae, Chlamydomonadaceae, lalu ada marga Chlamydomonas dan jenisnya Chlamydomonas spp dengan sumber catalogoflife.org. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik. Untuk morfologi yang dimiliki oleh Chlamydomonas, yang pertama itu adalah Chlamydomonas merupakan organisme eukariotik yang bersel tunggal atau uniseluler. Yang kedua adalah karena Chlamydomonas masuk ke dalam Chlorophyceae, maka ia berwarna hijau dan berklorofil. Klorofil yang dimiliki pada Chlamydomonas merupakan tipe klorofil A. Yang ketiga, Chlamydomonas cenderung ditemukan berkoloni. Yang keempat, memiliki bentuk bulat telur, di mana pada bagian ujungnya sedikit melonjong. Yang kelima, diameter yang dimiliki oleh Chlamydomonas adalah sekitar 5-10 nanometer menurut Galahel DKK 2015. Yang keenam, terdapat 2 flagel. Yang ketujuh ada merupakan alga motil. Karena Chlamydomonas memiliki flagel, otomatis Chlamydomonas diklasifikasikan sebagai alga motil yang bergerak dengan cepat. Yang kedelapan memiliki bintik mata yang peka terhadap perubahan cahaya. Selanjutnya habitat. Menurut Demchenko DKK 2015, Chlamydomonas spp dapat hidup di banyak habitat, yaitu dapat ditemukan di air tawar, air kolam, air laut, laut es, dan terkadang juga ditemukan di tanah. Untuk siklus hidup, Chlamydomonas dapat melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual dapat melalui pembelahan secara mitosis, dan secara seksual dapat dilakukan secara fusi atau di mana diawali dengan sepasang sel yang mendekat. Untuk gambarnya, penjelasannya dapat dilihat pada gambar, di mana ini pada masa aseksualnya yaitu dengan bermitosis. Sel-sel yang ada di dalamnya akan melakukan pembelahan, baik itu menghasilkan 4, 8, sampai 32 sel. Nanti dinding sel dari si induknya atau dinding sel dari yang utamanya itu akan pecah atau lisis, yang dimana nanti calon atau zoospora dari Chlamydomonas ini memiliki flagel masing-masing yaitu. Terus pada fase ini adalah fase seksualnya di mana dua pasang sel Chlamydomonas atau yang biasa disebut dengan gamet bersatu dan dindingnya memecah lalu membentuk satu individu baru. Selanjutnya adalah kebermanfaatan atau manfaat dari Chlamydomonas. Chlamydomonas spp, contohnya seperti Chlamydomonas reinhardti, berpotensial sebagai produksi biofuel, ya, yang menghasilkan minyak sebagai pengganti pati saat dimodifikasi secara genetik menurut Spalding 2011. Biomasa kultur meningkat kurang lebih 50% dibandingkan sel tipe liar dengan adanya konsentrasi CO2 yang tinggi. Dengan menjaga gen serapan CO2 aktif, biasanya mereka mati dalam kondisi tersebut. Penyimpanan energi kimia di Chlorophyceae, terutama pati, dan mutan hijau yang tidak dapat menghasilkan pati, menghasilkan fotosintesnya ke trigliserida, yang menunjukkan persaingan antara dua produk penyimpanan, dan sebagian besar mikroalga non-hijau menyimpan lipid daripada pati. Jadi fungsi dari Chlamydomonas itu contohnya ada di Chlamydomonas reinhardti adalah di mana dia berpotensial untuk jadi produk dari biofuel.
Berikut adalah jenis-jenis Chlamydomonas. Yang pertama ada Chlamydomonas reinhardtii, Chlamydomonas moewusii, dan Chlamydomonas nivalis. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.